AP itu nggak bisa dihubungi. Siap. Terakhir ada kabar Pak Toel itu ke Korea. Masa? Mau ngapain Pak Toel ini? Enggak Ada lah. apa? Itu laporannya ada di situ, komandan bisa cek juga. Dalam laporan itu dijelaskan bahwa memang ada gerakan itu STY out dan STY stay. Dan dalam gerakan STY out Footballistic, channel bola yang menggelitik, menjengkelkan, dan penuh sensasi, dan banyak lagi yang dilaporkan. Kita perkenalkan Bapak Budi Setiawan sebagai founder Football Institute. siap bang. Yang kedua, Bapak Tommy Welly. Saya nggak perlu perkenalkan, udah viral di mana-mana. Kebencian aja. Apa kabar, Yang ada. Bang? Nah, kabar baik. Kok viral kebencian? Iya, dibully terus. Ente, dibully terus. Dituduh macam-macam. Nah, ini kemana aja? Saya kontak bolak-balik. AP itu nggak bisa dihubungi. Siap. Terus ada kabar doxing. Tapi Iya. terakhir ada kabar Pak Toel itu ke Korea. Masa? Mau ngapain Pak Toel ini? Enggak Ada lah. apa? Saya ada di sini tetap. Oh, bukan. Kan nggak dipecat, masa saya ke Korea? Oh, oke. Kok ketawa? Oke. Yang dipecat aja ada di sini masih berkeliaran, masa saya ke Korea? Gitu, Pak. Jadi saya ada di sini. Iya, terus Malah. story-story Bapak itu sangat ada yang terganggu loh, Pak, dengan story Sama Bapak. story doang. Iya, story yang Bapak bikin. Mau dagang, maksud Bapak itu apa itu, Pak? Tepatnya jualan kali. Aha. Jadi 2 hari lalu apa 3 hari lalu lah ya, story di Instagram. Memang cocoknya jualan gitu. Jadi mengomentari Sintayong jualan ayam lah. Sebetulnya itu kan sebuah celetukan, sentilan lah. Kan kalau soal jualan, Sintayong kan udah sering jualan, Bang. Jualan kopi, jualan apa sih itu? Makanan khas Korea, kan? Jualan-jualan dan lain lah. Banyak macam dia jualan gitu. Jadi bukan hal yang baru kalau dia jualan. Cuman yang lucu adalah reaksinya, reaksi orang-orang. Nganggap saya personal, receh, apalagi menerjemahnya itu. Siapa si JJ itu, kan sangat reaktif gitu kan. Lucu sebetulnya menurut saya gitu. Dia bilang nggak beretika. Justru karena saya jaga etika, saya nggak mau buka backgroundnya, konteksnya, ada gambaran besarnya. Makanya orang marah, orang kemudian cenderung judgmental, menghakimi, menilai, karena sebetulnya pengetahuan wawasan mereka terbatas, gitu loh. Lalu mencoba menilai apa yang ada di kepala saya, gitu loh. Jadi mereka jatuhnya judgmentalnya nyinyir, pribadi, receh atau apalagi gitu, personal gitu. Padahal saya saat menulis itu pun dengan namanya celetukan sentilan ya agak terkekeh-kekeh sebetulnya gitu. Karena kalau soal jualan kan bukan hal baru, Sintayong. Jualan apa aja udah bisa disebut lah. Cuman ketika reaksi JJ oke lah, karena sudah ditantangi nama JJ, saya mau cerita. Jadi konteksnya adalah, kalau bicara konteks gambar besarnya, ada kepentingan bisnis yang besar di balik Sintayong, gitu kan? Itu kan hanya semacam pemercik aja dia jualan ayam. Udah nggak jadi pelatih tim nasional pun masih jualan kan begitu. Jadi yang sebetulnya mau saya sampaikan dari kebenaran yang benang merahnya sudah ini. Jadi ini bukan bicara sekedar sepak bola, Sintayong itu. Ada kepentingan bisnis besar di balik Sintayong. Maka ketika STY itu dipecat di tengah jalan, awal Januari, 6 Januari, ada banyak yang merasa terganggu. Kepentingan bisnis terganggu. Maka reaksinya kelihatan kan. Jadi sebetulnya yang kepancing bukan saya. Yang kepancing adalah STY lewat JJ gitu. JJ ini penerjemah kan. Nah, dia kepancing. Jadi kalau mau tahu konteksnya itu ada kepentingan bisnis yang besar di balik STY. Ada kepentingan bisnis yang terganggu gitu loh. Bahkan kalau mau
memperhatikan lebih seksama, lebih cermat, lebih jeli. Sejak akhir tahun lalu itu ada upaya dari berbagai pihak di belakang STY untuk mempertahankan STY tetap jadi pelatih ataupun tetap ada di ekosistem sepak bola Indonesia. Ada upaya sejak akhir tahun lalu, baik yang datang ke media maupun yang datang ke PSSI. Datang itu bisa dalam tanda kutip ya. Yes. Datang itu bisa secara fisik maupun secara komunikasi. Itu ada. Kan sebetulnya saya nggak mau ngungkap itu. Jadi hanya ngungkap nyentil aja dengan bercandaan begitu. Tapi karena JJ bereaksi seperti itu, saya buka tuh. Bukan nggak tahu etika saya. Kalau yang nyerang saya receh, nyinyir pribadi itu udah dari kapan tahun. Dari setiap kali saya kalau mengkritisi Sinteyong, pasti di framing, diplesetkan, OTL pribadi, OTL personal, OTL nyinyir, itu udah dari kapan tahun. Katakanlah dari 2 tahun lalu lah, selalu dibegitukan di framing. Jadi saya nggak pernah mau terjebak dengan framing itu. Nanti Budi bisa jelasin lah, karena saya dengar informasi tentang ada upaya-upaya mempertahankan Sinteyong sejak akhir tahun lalu, bahkan sampai terakhir menjelang Patrick Kluivert datang. Kalau teman-teman, kalau yang suka bola perhatikan dengan seksama, menjelang Patrick Kluivert datang, sehari atau 2 hari sebelumnya muncul framing apa? Framing STY sebagai direktur teknik. Itu loh. Lalu kemudian juga ada beberapa, katakanlah Kebetulan. influencer kah atau apalah kita sebutnya ya, jurnalis kah atau apa, bikin tulisan tentang direktur teknik gitu. Jadi buat saya itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu framing yang sengaja dibuat dalam rangka upaya mempertahankan Sinteyong tetap di Indonesia, di sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena ada kepentingan bisnis di belakangnya. Gitu. Inilah gambaran besar yang saya sebut sebagai konteks. Tapi orang hanya melihatnya ketika sudah dipecat nggak usah dicolek. Bukan, saya mau menegaskan. Ketika dia promosi jualan ayam, sebetulnya itu membenarkan garis benang merah selama ini bahwa bukan semata-mata soal sepak bola gitu loh. Keberadaan STY ini, maka reaksinya begitu reaktif. Budi pasti tahu karena Budi kedalamannya lain melihat itu. Tapi saya lihat tuh fenomena-fenomena itu, termasuk pada saat Kluivert datang, bahkan pada saat hari Kluivert datang, curi statnya apa? Kalau bahasa sederhana saya curi stat. Di hari yang sama dia mengucapkan terima kasih bla 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 kepada Erick Thohir kalau salah, Ya. ketua federasi kan Yes. begitu. Itu apakah itu secara komunikasi kebetulan? Bukan, bos. Kalau dalam konteks komunikasi tidak ada yang kebetulan. Karena apa? Sinteyong ini nggak polos-polos amat. Dulu saya bilang saya diserang buzzer tiap kritik, nggak ada yang percaya, bahkan Budi nggak percaya. Tapi kenyataannya mau ngelak sekarang. Nggak mungkin serangan seperti ini nggak buzzer, apalagi sampai di doxing, data pribadi disebarkan. Pelanggaran dong, undang-undang penyebaran data pribadi ada kan, undang-undang nomor 7 kalau nggak salah kan. Tahun berapanya Bang Azhari lah lebih paham. Jadi poinnya itu, saya ada di sini Bang. Cuman memang betul seperti Bang Azhari bilang. Iya. Diserbu, diserang sama yang mungkin entah baperan atau memang apalah pesanan dan sebagainya gitu. Oh, kalau ini udah berbau-bau. Jadi konteksnya kepentingan. besar ya? Besar, konteksnya Nggak udah besar sesederhana sekali. itu. Tidak sesederhana itu. Makanya kenapa kok nyerang saya nggak tahu etika, justru karena saya tahu etika, saya hanya menyentil kulit luarnya aja. Gitu. Oke. Padahal konteksnya banyak. Ada kepentingan bisnis, ada upaya-upaya terakhir itu, baik ke media maupun ke federasi, upaya-upaya mempertahankan Sinteyong sebelum tanggal 6 itu. Bahkan setelah tanggal 6 dipecat pun ada upaya-upaya, contohnya framing itu tadi. Direktur teknik katanya Sinteyong. Begitu Bang. Ya, dari penjelasan Bung Toel ini kan jelas nih. Ada skenario besar. Mungkin di balik bisnis itu kan saya menyimpulkan ada bisnis. Saya mungkin Pak Budi ini kan berbicara berdasarkan database. Pak Budi kenapa bisa melihat ini kepentingan yang
apa sih yang diperjuangkan ini sehingga kritik haram bagi mereka. Iya. Iya kan, habis itu terlalu didewakan. Nah, mungkin Pak Budi lihat sisi lain itu apa sih? Lantas bisa dijelaskan secara detail sih. Ya. Apa sih kerugian yang kita alami ini kalau terus dibiarkan seperti ini? Ya, jadi laporan lengkapnya sudah ada di meja komandan. Sudah. Tentang apa yang tadi disinggung sama Toel. Jadi ini sebetulnya berangkat di tahun lalu ketika Toel itu ngomong di sosmednya dia bahwa dia diserang sama buzzer. Gua sendiri pun yang temannya dia pun agak nggak percaya, tapi kan gua kenal Toel lama ya, dan dalam hal bercanda aja tuh dia nggak pernah bohong gitu loh, apalagi dalam hal yang serius. Jadi gue mulai coba ngecek kolom komentarnya dia, gue bukain satu-satu, memang ada yang organik, ya ada yang tidak organik lebih banyak. Sehingga gue coba riset tentang fenomena ini, seorang Sintayong ini, ketemulah terhadap sebuah data di mana bahwa ternyata di tahun 2022 Sintayong itu bergabung dengan agensi ternama asal Korea namanya ADG Company yang dimiliki oleh godfather-nya dunia hiburan Korea Selatan yang namanya itu ada Lee Kyung-gyu. Kenapa dia disebut godfather? Karena pada tahun 2012 Lee Kyung-gyu ini merupakan aktor populer di Korea yang menempati posisi teratas dalam hal pendapatan sekitar 9 triliun dalam 1 tahun. Itulah kenapa dia disebut godfather, karena memiliki pengaruh kekuasaan yang besar untuk mengorbitkan artis ataupun proyek tertentu di entertainment di Korea Selatan. Nah, inilah yang kita kenal, namanya itu adalah Korean Wave. Apa itu sebetulnya Korean Wave? Korean Wave ini sebetulnya adalah gagasan, ide besar untuk mempopulerkan kekhasan dari Korea Selatan, entah itu dari segi budaya, entah itu dari segi entertainment, yang itu memang adalah program pemerintah. Kenapa saya sebut ini adalah program official pemerintah Korea Selatan? Karena Korean Wave ini ada dalam programnya Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata. Tugasnya, goalnya satu, adalah mempopulerkan Korean Wave di seluruh Indonesia. Nah, ADG Company membawa misi diplomatis Korea itu melalui sosok Sintayong, yang dimana dia menjadi pelatih Tim kepala nasional. tim nasional Indonesia. Yang kita tahu semua bahwa Indonesia ini 75% penduduknya gila sepak bola. Itulah yang menjadi pangsa pasar. Setelah drakor Korea masif di seluruh dunia, masuk grup-grup band Korea, BTS, Blackpink, dan segala macam. Sekarang mereka mau masuk melalui sisi olahraga. Nah, semenjak menjadi talent di ADG Company ini, itu banyak sekali iklan yang sudah disematkan, didapatkan oleh Sintayong melalui ADG Company ini. Kalau boleh saya bacakan secara detail, itu ada sekitar 8. Itu. Jadi ada otomotif Hyundai, mobil Hyundai yang sangat terkenal di sini, lalu ada Bank Korea, lalu kopi luwak, mie instan Korea, bulgogi, sandbox Korea, ini metaverse yang jualan avatar, lalu Power Flux, ini super cream untuk kita kram-kram kaki, lalu ginseng Korea. Belum lagi ditambah yang terakhir jualan ayam yang kata Toel itu. Dan ini memberikan dampak yang besar bagi produk-produk Korea yang dibintang iklankan oleh Sintayong. Jadi kalau misalnya nih ya, kita bicara tentang mobil Korea Hyundai di tahun 2021 itu naik sekitar 30.000 lebih untuk penjualannya di tahun 2023 semenjak Sintayong menjadi bintang iklan. Nah, korelasinya apa lagi? Model iklan Sintayong menjadi model iklan Hyundai kereta itu ditonton 2 juta kali. Artinya influence-nya ini sangat besar terhadap sebuah produk. Begitupun di Hana Bank di Bank Korea. Tahun 2022 itu tercatat lebih dari 22 juta transaksi, naik 2 kali lipat setelah Sintayong menjadi brand ambassador-nya Hana Bank. Dan itu memang ada beberapa iklan di situ.
terhadap Nang Song Bulgogi, mie instan Korea, di mana Sintayong joget-joget sebagai talent bintang iklannya, itu juga diakuin oleh brand manajernya PT Sukanda Jaya bahwa perpaduan ini kami yakin cita rasa Nong Sing Bulgogi bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga penetrasi ke pasar Indonesia bisa lebih puas lagi. Alasan pemilihan Sintayong, dia merupakan pelatih sepak bola tim nasional Indonesia. Memperkenalkan produk ini merupakan public figure Korea yang cukup dikenal di Indonesia. Alasan-alasan itulah. Ya nambahin aja supaya nanti lebih tajam. Jadi dalam konteks itu, keberadaan Sintayong di backup juga secara komunikasi di media sosialnya. Begitu kan? Ya itu terbukti karena kan Sintayong dari 2019 di sini boleh lihat rekam jejaknya seperti apa ketika dia datang pertama kali ke sini. Ngomong aja susah. Tidak bisa mengartikulasikan kalimat dan kata-kata dengan sebaik saat ini. Ketika tahun 2022 agensi ini masuk, itu semuanya terukur, terarah. Serba kebetulan, kalau yang tadi kata Toel bahwa kita harus percaya bahwa nggak ada itu namanya kebetulan. Kebetulannya terlalu masif belakangan hari ini. Bahwa sekarang ini ada kepentingan bisnis, ya mau nggak mau dengan fenomena yang sekarang setelah tanggal 6 diumumkan dia bukan menjadi pelatih timnas lagi tapi lebih banyak aktual atau aktivitas di luar sepak bola, kita harus akui. Dan kalaupun itu memang iya, ya nggak apa-apa, ngaku aja gitu loh. Itu bukan sesuatu yang dosa menurut saya, dan itu bukan sesuatu yang haram, itu legal. Karena dia sudah mendapatkan golden visa kan di Indonesia kan. Jadi ya udah sah aja. Nggak perlu lagi menutup-nutupi bahwa Anda itu bintang iklan. Nggak apa-apa kok. Indonesia ini terbuka dengan segala jenis investasi kan. Kita terbuka untuk itu. Negara ini terbuka untuk itu. Kalau Anda memang mau berbisnis di luar sepak bola, kan seperti itu. Tapi mungkin yang kritikannya Toel jangan bersembunyi di balik sepak bola untuk menutupi bahwa ada kepentingan besar di balik ini. Kalau dari sudut saya kan, catatan kritis yang selama ini saya sampaikan menemukan kebenarannya kan. Dengan fakta hanya dengan kecil itu aja lalu reaksinya kan sebetulnya menemukan benang merahnya. Nah, makanya kan tadi kan saya bilang, Bud, betul nggak dalam akhir tahun kemarin akan ada upaya-upaya itu supaya tetap mempertahankan STY ada tetap di sepak bola Indonesia. Ya, betul. Karena kepentingan itu tadi yang disebut tadi itu bisnis itu tadi. Iya kan? Ada. Mungkin sepengetahuan lu ada. Jadi beberapa hari yang lalu ya, itu kan Drone Emprit melakukan sebuah rilis kan, rilis riset. Itu laporannya ada di situ, komandan bisa cek juga. Dalam laporan itu dijelaskan bahwa memang ada gerakan itu STY out dan STY stay. Dan dalam gerakan STY itu terlihat bahwa bukan hanya ada akun organik tapi juga ada akun non organik yang sebelumnya mereka ini membantah nih kelompok-kelompok pro STY bahwa STY tidak menggunakan buzzer. Tapi hasil penelitian Drone Emprit itu menunjukkan fakta yang berbeda bahwa gerakan STY itu juga ada akun non-organik yang memainkan situasi meramaikan di dunia maya. Jadi bantahan atau klarifikasi mereka itu terbantahkan dengan adanya laporan Drone Emprit ini yang menyebutkan bahwa STY tidak pakai buzzer. Apakah buzzer ini dipelihara oleh STY itu saya nggak berani jawab. Tapi bahwa di gerakan sosial media ada yang menggaungkan STY itu ada. Kan tidak mungkin bahwa gerakan ini tidak di-manage, gerakan ini tidak dipelihara. Karena yang bisa melahirkan atau menggerakkan akun-akun non-organik ini kan ada kekuatan yang secara finansial cukup kuat. Apalagi melakukan doxing. Dan informasi yang saya terima, yang dikenakan doxing itu bukan hanya pengamat sepak bola seperti Toel, tapi pengurus PSSI juga ada yang terkena doxing itu, serangan itu. Yang pertama yang kalau publik tahu itu adalah Arya Sinulinga, ex PSSI. Tapi yang tidak terlihat itu adalah Sekjen PSSI Yunus Yusni pun juga terkena serangan itu. Ini bisa dibangun kayak terstruktur, sistematis dan masif ya Pak Toel. Ya makanya apakah untuk kebetulan saya ngambil kesimpulan untuk menggolkan misinya, mengupayakannya segala cara kan. Dia bilang lah Sintayong diedarkan framing bidang teknik.
Padahal itu kan nggak ada. Iya. Sampai sekarang setahu saya nggak ada yang diumumkan Pak Eto kan. Iya. Dia mau menempati posisi itu, berarti kan ada upaya untuk nama dia ini biar supaya tetap di Indonesia, biar supaya ini kan kepentingan daya jual dia tinggi kan Pak Toel kan. Iya, makanya kalau yang awam yang nggak cermat sepertinya personal apa. Tapi kalau kita mengamati karena kita punya background komunikasi, punya background praktisi bola. Ya. Itu nyambung tuh dalam periode tertentu, terutama menjelang Peter Kluivert datang, itu muncul tuh isu apa direktur teknik, bukan hanya yang di medsos tapi juga di beberapa podcast dimunculkan topik-topik direktur teknik gitu loh. Kalau kita cukup cermat. Pak Budi, ini berarti kita udah jauh ketinggalan ya. Sepak bola Indonesia itu udah ketinggalan. Mereka gunakan orang itu untuk menghasilkan devisa bagi mereka ya. Seperti itu kan? Iya. Daya jualnya sangat tinggi karena pangsa pasar kita 300 juta loh Pak. Betul. Nah ini kan harus disikapi Pak Budi. Seperti itu kan? Ya, pertama kan kita kan harus jeli melihat bahwa ini ada sebuah fakta yang ini kita harus clear melihat bahwa ini bukan soal hanya sepak bola. Ya. Bahwa ada kepentingan negara lain di dalam konstitusi atau wilayah teritorial negara Indonesia dengan judul investasi itu sah-sah saja. Tapi lakukan itu dengan cara-cara yang bersih, lakukan itu dengan cara-cara yang beradab. Yang hari ini terjadi kan ini kan situasinya sudah tidak beradab. Kenapa saya bilang tidak beradab? Karena ini sudah terjadi pembelahan antara pro STY dengan yang kontra STY. Situasi ini seolah-olah dipelihara dan ini sebetulnya yang tidak sehat terhadap sepak bola kita. Duit kita diambil, duit kita disedot oleh korporasi-korporasi internasional ini, membeli produk mereka, sepak bola kita dibelah-belah seperti ini. Ini yang harusnya orang itu bisa melihat. Iya, tadi Pak Budi bilang apa? Itu kan istilahnya ikutin undang-undang, ya kan seperti itu kan, mungkin ya. Apa yang undang-undang yang beratur di Indonesia itu diikutin lah, seperti itu kan. Harus ada tata keramanya. Mungkin dia posisinya ini, tugasnya timnas, dia konsentrasi lah sama timnas kan. Nah kalau memang ada ini, ada nggak Pak Budi ngerti nggak? Ada nggak deal-deal khusus sama orang PSSI atau deal-deal sama pihak-pihak lain sehingga dia dengan leluasa begini Pak? Nah, sebelum dijawab itu, karena ini topiknya makin tajam, kita closing dulu, kita buka babak baru untuk topik baru, supaya kita lebih tajam, oke? Jadi asisten pelatih nyelonong, mau pelatih kepala, mohon izin, kasih taktikal baru, ya. Jangan ke Korea lagi. Bud, ngomong-ngomong football itu kan lapangan bermain kita ya. Kok ada bapak ini nanya-nanya, pakai katanya gua Korea lah apalah. Boleh fitnah bos. Udah difitnah mafia, udah difitnah titip pelatih, titip pemain, situ ngomong ke Korea lagi. Saya kan cuma menyampaikan apa yang berkembang di luar Pak Toel. Kok jadi kita kayak diinterogasi nih. Kebetulan ada tempat kita selonong aja di sini. Cuek aja. Ya udah, kita lanjutin lagi ya. Oke. Di episode berikutnya. Berdasarkan Permen Kumham nomor 22 tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal, itu ada syarat dan ketentuan, maksud dan tujuan bahwa untuk berinvestasi di Indonesia. Bagi investor perorangan itu akan mendapatkan izin tinggal 5 tahun, syaratnya dia harus investasi 38 miliar.